Hari ini kita akan melihat perjalanan panjang inovasi manusia dalam dunia penerbangan. Dari mimpi terbang hingga teknologi modern yang memungkinkan kita melintasi benua dalam hitungan jam. Mari kita mulai dari awal. Mimpi manusia untuk terbang. Manusia telah lama bermimpi untuk terbang seperti burung. Kisah-kisah seperti Ikarus dari mitologi Yunani menunjukkan obsesi ini. Ikarus adalah putra Daedalus, penemu yang cerdas dari Yunani kuno. Mereka terjebak di pulau Kreta karena Raja Minos tidak mengizinkan mereka pergi. Untuk melarikan diri, Daedalus membuat sayap dari bulu yang direkatkan dengan lilin dan memperingatkan Ikarus agar tidak terbang terlalu tinggi karena matahari bisa melelehkan lilin tersebut. Namun, saat terbang ke langit, Ikarus begitu terbuai oleh kebebasan yang ia rasakan, sehingga ia terus naik, semakin tinggi dan mendekati matahari. Akibatnya, lilin pada sayapnya meleleh, dan Ikarus jatuh ke laut. Di abad pertengahan, banyak ilmuwan dan penemu yang mencoba menciptakan mesin terbang, tetapi tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Namun, ini baru permulaan. Pada abad ke-15, Leonardo da Vinci adalah salah satu pemikir pertama yang merancang konsep mesin terbang. Leonardo sudah memikirkan cara agar manusia bisa terbang layaknya burung. Ia mengamati sayap burung, cara burung mengepak, hingga bagaimana angin menopang tubuh mereka. Dari situ, ia mulai menggambar konsep-konsep mesin terbang dalam buku catatannya. Pada akhir abad ke-15, Da Vinci membuat sketsa berbagai alat terbang, termasuk ornitopter, sebuah mesin yang mengandalkan gerakan sayap seperti burung. Sayangnya, ornitopter ini tidak pernah dibuat, karena setelah melakukan perhitungan dan percobaan skala kecil, Leonardo menyadari bahwa tenaga manusia tidak cukup kuat untuk menggerakkan sayap sebesar itu. Leonardo juga merancang helical air screw atau yang dikenal sebagai helikopter pertama. Desain ini berbentuk seperti spiral besar yang berputar untuk menciptakan daya angkat. Meskipun konsep ini tidak benar-benar bisa terbang, ia menjadi inspirasi awal untuk desain helikopter modern. Sayangnya, keterbatasan teknologi saat itu membuat konsep-konsep Leonardo sulit diwujudkan. Abad ke-19. Eksperimen awal baru pada abad ke-19. Kemajuan ilmiah dan teknik mulai membuka jalan bagi penerbangan yang nyata. Sir George Cayley yang hidup pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 adalah seorang insinyur Inggris yang sering disebut sebagai Bapak Aerodinamika modern. Ia adalah pelopor dalam memahami prinsip-prinsip penerbangan, jauh sebelum Wright bersaudara berhasil membuat pesawat terbang pertama. Cayley menyadari bahwa untuk bisa terbang, sebuah mesin harus memiliki daya angkat yang cukup untuk melawan gravitasi dan mengurangi hambatan udara. Salah satu kontribusi terbesar Cayley adalah memisahkan konsep gaya yang diperlukan dalam penerbangan: angkat, dorong, hambatan, dan berat. Ia juga merupakan orang pertama yang memahami pentingnya bentuk sayap yang melengkung, yang dapat menciptakan daya angkat ketika udara mengalir di atasnya. Cayley menguji teorinya melalui desain pesawat model layang-layang dan bahkan glider yang cukup besar untuk membawa manusia. Pada tahun 1853, Cayley merancang pesawat layang dengan struktur yang memungkinkan seorang anak muda terbang meluncur di udara. Mungkin sebagai manusia pertama yang berhasil melayang dengan bantuan mesin aerodinamis. Konsep dan catatan Cayley berpengaruh besar pada perkembangan penerbangan, dan ia membuka jalan bagi kemajuan dalam desain pesawat. Tanpa pemahaman Cayley tentang aerodinamika, perkembangan dunia penerbangan mungkin akan tertunda cukup lama. Otto Lilienthal dari Jerman kemudian mempelajari pesawat layang dan terbang jarak pendek menggunakan alat tersebut. Otto Lilienthal, seorang insinyur dan penerbang asal Jerman, adalah pelopor dalam dunia penerbangan dan dikenal sebagai manusia peluncur, atau bapak penerbangan glider. Pada akhir abad ke-19, Lilienthal melakukan eksperimen dengan berbagai desain glider dan menjadi orang pertama yang berhasil melakukan penerbangan berulang kali dengan alat buatannya. Pada awal percobaannya, Lilienthal membangun glider dengan sayap melengkung yang dapat menciptakan daya angkat,
Ini adalah salah satu konsep paling penting dalam aerodinamika, dan Lilienthal memahaminya dengan sangat baik. Sayangnya, dalam salah satu penerbangannya pada tahun 1896, Lilienthal mengalami kecelakaan. Ia kehilangan kendali atas glidernya dan jatuh dari ketinggian, yang mengakibatkan luka parah dan akhirnya merenggut nyawanya. Kata-kata terakhirnya, pengorbanan harus dilakukan, mencerminkan dedikasinya pada dunia penerbangan. Wright bersaudara, yaitu Orville dan Wilbur Wright, adalah dua insinyur asal Amerika yang dikenal sebagai pencipta pesawat bertenaga mesin pertama yang berhasil terbang dengan kontrol penuh. Pada 17 Desember 1903, mereka berhasil menerbangkan pesawat bernama Flyer di Kitty Hawk, North Carolina. Meski penerbangan pertama itu hanya memakan waktu 12 detik dan menempuh jarak 36 meter, ini menjadi momen penting dalam sejarah penerbangan. Pencapaian mereka menjadi landasan industri penerbangan modern, membuka jalan bagi kemajuan dalam transportasi udara. Warisan Wright bersaudara terus dikenang sebagai inspirasi untuk keberanian, inovasi, dan semangat eksplorasi dalam mencapai yang belum pernah dicapai manusia sebelumnya. Pada Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918, pesawat mulai terbang digunakan untuk kepentingan militer. Teknologi berkembang pesat, termasuk peningkatan kekuatan mesin, kecepatan, dan ketinggian terbang. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Perang Dunia I adalah konflik paling mematikan ke-6 dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat. Berikut beberapa pesawat yang digunakan di Perang Dunia Pertama. Di era Perang Dunia Kedua, 1939 sampai 1945, pesawat seperti Spitfire dan Messerschmitt Bf 109 menjadi ikon. Pesawat pembom dan jet tempur mulai muncul, menandai lahirnya pesawat jet pertama seperti Messerschmitt Me 262. Berikut beberapa pesawat yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Setelah perang, penerbangan komersial berkembang pesat. Tahun 1958, Boeing meluncurkan Boeing 707, pesawat jet komersial yang membawa perubahan besar dalam industri penerbangan. Ini memungkinkan penerbangan melintasi benua menjadi lebih cepat dan terjangkau. Airbus kemudian muncul pada tahun 1970-an sebagai pesaing utama Boeing, meluncurkan berbagai model pesawat seperti Airbus A320 dan Airbus A380. Teknologi dan efisiensi kini, pesawat terbang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat modern seperti Boeing 787 Dreamliner dan Airbus A350 menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, kenyamanan penumpang yang lebih tinggi, serta teknologi canggih dalam hal navigasi dan keselamatan. Selain itu, pesawat listrik dan teknologi ramah lingkungan sedang dikembangkan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Banyak perusahaan teknologi seperti Tesla dan Uber juga sedang mengembangkan konsep taksi udara yang diharapkan dapat merevolusi transportasi udara di masa depan. Masa depan penerbangan terlihat sangat menjanjikan. Pesawat supersonik seperti Boom Supersonic sedang dikembangkan, yang diharapkan bisa membawa penumpang dari New York ke London dalam waktu kurang dari 4 jam. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi luar angkasa oleh perusahaan seperti SpaceX, penerbangan antariksa komersial mungkin akan menjadi kenyataan di masa mendatang. Dari Wright bersaudara hingga pesawat listrik,
penerbangan telah menempuh perjalanan yang panjang dan luar biasa. Dengan inovasi yang terus berkembang, masa depan dunia penerbangan terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga informasi ini dapat menambah sedikit pengetahuan kamu. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.